Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi pengkondisian kontiguitas. Anggota kelompok kami yaitu Herlangga Marta Diansyah, Gigi Muktianing, Mas Fiatul Hiba, dan Zahira Fitria Ismi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian pengkondisian kontiguitas, prinsip-prinsip belajar menurut Edwin Ray Guthrie, dan metode pembelajaran menurut Edwin Ray Guthrie. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengkondisian kontiguitas dan beberapa prinsip belajar dari Edwin Ray Guthrie, yaitu one try learning dan recency principle. Langsung saja ke pengertiannya. Teori belajar kontiguitas merupakan salah satu hukum belajar yang dicetuskan oleh Edwin Ray Guthrie. Teori Guthrie menyebutkan bahwa pembelajaran terjadi melalui pemasangan stimulus dan respons serta kekuatan asosiatif. Guthrie berpendapat bahwa tingkah laku manusia dapat diubah dari tingkah laku jelek menjadi lebih baik. Teori Guthrie berdasarkan atas model penggantian stimulus satu ke stimulus yang lain. Responsi atas suatu situasi cenderung diulang manakala individu menghadapi situasi yang sama. Inilah yang disebut dengan asosiasi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip belajar menurut Guthrie. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan dua saja, yaitu one try learning dan recency principle. Sisanya akan dijelaskan oleh teman saya Zahira. Di sini Guthrie mengemukakan prinsip-prinsip belajar sebagai berikut. Yang pertama yaitu one try learning, belajar satu percobaan. Bisa juga disebut dengan belajar satu percobaan. Guthrie menjelaskan fenomena belajar dengan menggunakan satu prinsip, yaitu hukum asosiasi Aristoteles. Unsur lain dari hukum asosiasi Aristoteles adalah hukum frekuensi yang menyatakan bahwa kekuatan asosiasi akan tergantung pada frekuensi kejadiannya. Semakin sering suatu respon yang dilakukan dalam situasi tertentu, akan semakin besar kemungkinan respon itu akan dilakukan saat situasi itu terjadi lagi. Namun dalam prinsip one trial learning-nya Guthrie menolak hukum frekuensi ini. Menurut Guthrie, suatu pola stimulus mendapatkan kekuatan asosiatif penuh pada saat pertama kali dipasangkan dengan suatu respon. Jadi menurut Guthrie, belajar adalah hasil dari kontiguitas antara satu pola stimuli dengan satu respon. Dan belajar hanya akan lengkap hanya setelah penyandingan antara stimuli dan respon. Suatu pola stimulus menambah penuh kekuatan kaitannya dengan kesempatan pertama stimulus itu berpasangan dengan respon. Nah, intinya, jika stimulus dan respon menjadi klop dan nyambung, maka pertemuan pertama punya kesan yang sangat kuat dan susah dihilangkan. Jadi, belajar adalah kedekatan hubungan antara stimulus dan respon yang relevan. Tanpa diulang-ulang pun, jika antara stimulus dan respon telah terjadi hubungan yang kuat, maka proses pembelajaran telah terjadi. Dengan demikian, frekuensi atau pengulangan dalam proses pembelajaran ditolak oleh Guthrie. Kemudian yang kedua yaitu recency principle atau prinsip kebaruan. Prinsip kontiguitas dan belajar satu percobaan membutuhkan recency principle atau prinsip kebaruan yang menyatakan bahwa respon yang dilakukan terakhir kali di hadapan seperangkat stimuli adalah respon yang akan dilakukan ketika kombinasi stimulus itu terjadi lagi di waktu yang lain. Dengan kata lain, apapun yang kita lakukan terakhir kali dalam situasi tertentu akan cenderung kita lakukan lagi jika situasi itu kita jumpai lagi. Prinsip-prinsip belajar berikutnya akan dikemukakan oleh teman saya, Zahira Fitria Ismi. Prinsip belajar selanjutnya yaitu gerakan, tindakan, dan keterampilan. Guthrie membedakan dua hal yang sepintas hampir sama, yaitu tindakan dan gerakan. Suatu gerakan merupakan sebagian kecil dari perilaku, sementara tindakan adalah sekumpulan gerakan yang membentuk suatu keterampilan atau komponen-komponen keterampilan. Suatu gerakan merupakan peristiwa keterkaitan antara stimulus dan respon dan karenanya tak bergantung pada keberadaan suatu latihan. Berbeda dengan gerakan, tindakan memerlukan latihan. Tanpa latihan, suatu tindakan tidak akan terarah dan sulit mencapai hal yang diinginkan. Jika suatu tindakan merupakan kumpulan gerakan, maka suatu keterampilan merupakan kumpulan berbagai gerakan yang terarah dan terlatih. Sebagai contoh, bermain sepak bola. Sebenarnya sepak bola merupakan pembelajaran yang terdiri dari ratusan bahkan ribuan keterkaitan stimulus khusus dan gerakan khusus.
Selanjutnya yaitu sifat penguatan. Menurut Guthrie, penguatan sekedar rancangan atau rangkaian mekanis yang bisa disangkal dengan prinsip kebaruan. Sedangkan pendapat Thorndike mengatakan bahwa ketika suatu respon mengarah pada kondisi yang memuaskan, maka kemungkinan untuk muncul kembali akan meningkat. Prinsip belajar selanjutnya yaitu prinsip belajar lupa. Lupa disebabkan oleh munculnya respon alternatif dalam suatu pola stimulus. Setelah pola stimulus menghasilkan respon alternatif, pola stimulus itu kemudian akan cenderung menghasilkan respon baru. Jadi menurut Guthrie, lupa pasti melibatkan proses belajar baru. Sebagai contoh, seorang siswa belajar tugas A, kemudian belajar tugas B, dan yang diujikan tugas A. Dan siswa yang lain belajar tugas A, tetapi tidak belajar tugas B, dan yang diujikan sama yaitu tugas A. Secara umum, siswa pertama akan lebih sedikit mengingat tugas A dibanding dengan siswa kedua karena siswa A telah mempelajari suatu hal yang baru, yaitu tugas B yang akan mempengaruhi apa yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu tugas A. Dan yang selanjutnya terdapat metode penerapan belajar menurut Guthrie. Yang pertama, yaitu cara memutus kebiasaan. Kebiasaan adalah respon yang menjadi diasosiasikan dengan sejumlah besar stimulus. Semakin banyak stimulus yang menimbulkan respon, maka kebiasaan tersebut semakin kuat. Guthrie mengemukakan terdapat 3 metode untuk mengubah respon tingkah laku setiap individu, yaitu metode respon bertentangan, dan yang kedua metode membosankan, dan yang ketiga metode mengubah lingkungan. 3 cara tersebut yaitu metode respon bertentangan. Metode ini menghubungkan stimulus dengan reaksi yang berlawanan yang hendak dihilangkan. Contohnya, jika anak takut kepada permainan boneka, maka permainan lain yang disukai anak tersebut harus ditempatkan kepada sisi boneka tersebut agar semakin lama semakin lambat laun si anak kecil tersebut tidak takut kepada boneka. Dan yang kedua, metode membosankan. Hubungan antara stimulus dengan reaksi yang buruk dibiarkan sampai siswa atau pelaku tersebut merasa bosan. Contohnya, jika anak kecil suka merokok, maka ia disuruh merokok sampai terus-menerus hingga bosan, agar suatu kebiasaan yang terdapat respon tersebut akan hilang dengan sendirinya karena mendapat efek yang sangat cerah, disuruh merokok terus-menerus hingga bosan. Dan yang ketiga yaitu metode mengubah lingkungan. Mengubah lingkungan untuk memutus kebiasaan dengan mengubah stimulusnya. Contoh, jika anak bosan belajar, maka lingkungan belajarnya dapat diubah-ubah sehingga ada atau terdapat suasana lain yang anak tersebut betah untuk menuntut ilmu di lingkungan yang lain. Dan metode yang kedua yaitu membelokkan kebiasaan. Ada perbedaan memutus kebiasaan dengan membelokkan kebiasaan. Membelokkan dilakukan dengan menghindari petunjuk yang menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan. Jika kita menggunakan pola perilaku yang tidak efektif sehingga menyebabkan suatu kecemasan, hal yang terbaik untuk diri sendiri yaitu mencari suasana yang baru. Guthrie menyarankan kita untuk mencari suatu suasana lingkungan yang baru agar mendapat kesegaran yang baru. Hal ini untuk kita bisa mengembangkan perilaku yang dapat kita inginkan. Dan yang ketiga yaitu metode hukuman. Metode ini berpengaruh besar untuk mengubah suatu pola perilaku individu. Apabila metode hukuman diberikan secara efektif kepada si individu, hal ini akan menyebabkan stimulus yang sebelumnya menunjukkan respon yang tak diinginkan menjadi suatu respon yang dapat diterima di lingkungan masyarakat. Metode yang keempat adalah dorongan. Dorongan fisiologi atau yang disebut sebagai maintaining stimuli oleh Guthrie di sini berguna sebagai menjaga organisme tetap aktif dalam mencapai tujuannya.
Contohnya saja, ketika siswa mendapatkan nilai yang sangat buruk, di situ terdapat peranan guru untuk mendorong siswa agar tetap semangat belajar dan aktif belajar. Contoh yang kedua, saat kita mengalami puasa, kita akan merasa haus dan lapar. Disitulah kita menghasilkan stimuli secara internal terus-menerus sampai kita akan makan makanan atau sampai kita berbuka puasa. Metode yang kelima adalah niat. Niat merupakan respon yang diberikan dari dorongan atau maintaining stimuli yang diberikan secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Disinilah contohnya ketika siswa yang sudah paham mengenai materi, maka ia akan berlangsung untuk mengerjakan soal. Begitu pula sebaliknya, ketika siswa masih belum paham terhadap materi, maka ia memilih untuk mengacungkan jari dan bertanya kepada guru. Metode yang keenam adalah transfer training. Menurut Guthrie, transfer training ini ketika siswa sebaiknya belajar di tempat yang sama dengan tempat ia tes, karena ruangan ini memberikan stimulus yang diasosiasikan sebagai informasi yang dapat dipelajari. Dan ketika siswa saat masuk ujian, dia tidak mengalami kelupaan materi karena keadaan situasi ujian yang sangat tenang. Itulah materi yang dapat kami sampaikan mengenai teori behavioristik aliran kontiguitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.